Oke, guys, balik lagi di segmen Coffee Shop Talk bersama gua Michael Tojo terakhir dari Isekai Coffee. Di sebelah gua ada Winnie dan Robby Kazuya ya. The famous Robby Kazuya ya. The famous banget, best in the f***ing world. Oke. Ya. Bener banget, ketahuan deh. Jadi buat teman-teman Isekai yang bingung kenapa bintang tamunya adalah dua cosplayer papan atas hari ini ya. Asik. Karena gue punya, bukan gue sih sebenarnya, pertanyaan ini datang dari Oji-san ya kan. Asik. Oji-san cabul. Orangnya ada di sebelah situ ya. Nanti pasti kamera sesekali ke sana atau keluarin ya gitu kan. Jadi kita punya sedikit gua ini intro dulu ya guys sebelum gua ngobrol sama mereka. Jadi gua punya bukan pemikiran, apa sih nyebutnya? Analisa. Kalau cosplayer zaman sekarang itu nggak seperti cosplayer dulu. Jadi mereka itu hanya masuk ke dunia cosplayer sebagai batu loncatan untuk menjadi seorang grafur yang ujung-ujungnya loncat lagi menjadi seorang penggiat open BO atau nyebutnya apa sih website itu apa sih? Website hanya penggemar. Ujung-ujungnya ke OnlyFans gitu kan. Ujung-ujungnya hanya penggemar. Baik di OnlyFans itu sebagai grafur atau open BO. Nah, jadi gue ngerasanya tuh sekarang cosplayer udah gak kayak dulu. Jadi cuma stepping stone untuk menuju ke OnlyFans itu, baik itu telanjang total atau buka-bukaan atau adegan seks atau enggak. Nah, yang gue rasakan dan yang Uca rasakan adalah seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang akan jadi topik obrolan kita di CST kali ini. Oke guys, jadi buat temen-temen yang kira-kira suka dengan topik-topik berwarna kulit ya, kulit gitu kan, langsung jangan lupa komen, share, subscribe, apalagi komen, share, subscribe, nyalakan lonceng. Lonceng harus dinyalakan ya, jangan dipencet-pencet doang. Kalau dipencet 2 kali nggak jadi dipencet tuh. Iya. Kalau dipencet 2 kali nggak jadi pencet, jadi pencetnya harus ganjil ya. Nggak apa-apa banyak tapi ganjil. Iya kan? Oke, jadi langsung aja ke siapa dulu nih? Saya perkenalkan dulu dong gitu. Kenalin diri dulu dong. Kenalin diri dulu. Saya ini agama ini gitu. Wah, baju gue udah melambangkan agama gue. Rusak agama gue rusak. Halo, aku Winnie. Aku cosplayer dari 2010. Wah, sepuh. Lama. Halo, saya bukan siapa-siapa, cosplay juga baru-baru. Tapi bohong. Benar serius. Baru dari tahun 2010 juga. Oke. Itu kita barengan ternyata ya. Datangnya juga bareng tadi guys. Oh iya. Tapi saya nggak tahu dari mana ya, itu biarlah. Mungkin habis foto ini kan, foto sesi buat OnlyFans. Enggak, dia. itu memang keahlian gua kalau pernah ngeliat video-video di channel gua jadi promo channel sendiri. Enggak apa-apa dong. Itu konten-konten gua memang selalu berhubungan dengan itu, hal-hal kesana gitu. Berbau kulit ya. Iya, cuman nggak tahu kenapa nggak kayak yang lain ya, sepi gitu kayaknya. Salah di mana itu? Karena kulitnya kulit laki mungkin. Kalau kulit perempuan mungkin beda ya kan. Oke, jadi langsung aja nih, Cak ya. Ntar kalau teman-teman di sini ada yang nonton, silakan langsung ikutan jamin aja dia mau nanya apa langsung. Menurut lu gimana pendapat yang analisa yang ada di benak gua dan benak Oji-san itu benar nggak sih? Sebenarnya itu paling sering gue temuin bahkan. Jadi iya serius. Jadi biasanya tuh teman-teman gua kan, apalagi udah lama nggak ketemu kan. Udah lama gak ketemu nih, tiba-tiba nggak sengaja ketemu di mana lah, dari reunian atau apa, nggak sengaja ketemu di mall gitu ya kan. Wah Rob, lu masih cosplay gitu. Oh berarti cosplay itu dong, nyebutin nama seseorang lah gitu kan, yang ikonik banget dengan OnlyFans atau apa gitu. Enggak, lu nyebut nama nggak apa-apa, ntar tinggal kita sensor biar ya, ngomongnya enak. Oh benar juga. Ya siapa sih gitu. Iya dia menyebutin ikon lah, nggak enak karena sebenarnya ini teman gue juga. Oke. Teman gue. Iya, sebutin juga. Jadi selalu nanya, lu tahu ini dong. Jadi emang image yang terbentuk di masyarakat emang seperti itu sekarang, udah ke situ. Gitu. Jadi menurut gua kalau pertanyaannya adalah seperti itu udah gak heran sih. Oke. Gitu. Kalau lu gimana? Kalau aku lihatnya cosplay kalau baru mau mulai startnya mau cepet dari situ.
mulainya dari situ dulu Tren yang terjadi akhir-akhir ini Iya, ya. Jadi dia cosplay orang baru Terbalik, nih. bener. Iya, jadi dia baru lihat cosplay. Oh, gue cosplay gini dulu nih. Baru nanti dia baru improvement tuh dari situ. Oh, jadi kayak artis-artis di TV telanjang dulu, abis itu baru pakai hijab. Nah, karena seperti biasa, jika suatu komunitas atau hobi itu semakin besar, pasti yang pengen cemplung untuk menjadi batu loncatan, apalagi melihat kan sekarang, wah ada orang yang bener-bener tuh profesinya cosplayer doang gitu, terutama cewek ya. Jadi banyak yang berpikiran sebenarnya, oh gampang nih kalau gue begini gitu. Oke, tapi sebenarnya susah ya, gak gampang lo jadi cosplayer kan ya? Iya, nggak gampang, banyak soalnya banyak. Iya, saingannya banyak ya kan, capek, modalnya segala macam. Tapi kita nggak ngebahas gitu, kita ngebahasnya lebih ke si fenomena. Kenapa sekarang gua ngelihatnya banyak kan ujung-ujungnya dari cosplay tiba-tiba langsung ke grafur. Nggak lama. Kalau dulu kan cosplay kan ya zaman awal 2010 kan mungkin masih serba ketutup ya kan, takut ya kan, terus masih pakai apa yang kayak dari sendal jepit dipotong-potong itu loh. Yang susah gitu bahannya, sekarang kan udah banyak kan gitu kan. Tapi menurut lu sendiri menanggapi fenomena ini gimana? Menurut lu mereka itu cosplayer bukan sih, atau mereka memang grafuran aja? Nah, jadi sebenarnya nama yang tadi itu sebenarnya temen gua. Oke. Kita sering ketemu di event, kita berapa kali juga sering ngobrol bareng. Sebenarnya orangnya tuh asik banget. Menurut gua di real life ya, kita menyampingkan cosplay dulu deh. Di real life tuh orangnya asik banget, orangnya informatif, cukup cerdas juga. Cuman ini fun fact-nya adalah kita di mana-mana akrab, ketemu tapi kita nggak follow-followan di Instagram dan sosial akun media lainnya. Kenapa? Karena kita agree to disagree. Jadi dia tahu kalau gua nggak setuju dengan cara dia, dia juga paham kalau kita emang nggak sejalan. Tapi kita nggak musuhan, kita udah agree to disagree aja. Oke, jadi saling menghormati spacesnya aja ya. Betul, karena boundaries gua nih, boundaries lo ya, kita berteman tapi betul banget, karena dia sendiri kan pernah statement juga di salah satu channel besar lah di Asia gitu ya, di Asia. Dia pernah statement bahwa sebenarnya memang cosplay merupakan salah satu batu lompatan dia juga gitu. Berbeda dengan memang yang orang cosplay karena passion. Jadi memang kan cosplay banyak nih tujuannya, ada yang pengen nyari fame doang, ada yang emang passionnya di situ, ada yang emang pengen jadiin pekerjaan. Kita kan nggak tahu kan, setiap orang punya motivasi yang beda-beda. Nah, kebanyakan yang fenomena yang kita temui itu adalah yang melakukan itu biasanya ingin mencari instant famous. Karena itu instan sekali, karena gampangnya gini deh, ketika kalian terlalu random dalam tanda kutip, ya sekarang kan sebenarnya buka OnlyFans siapa aja bisa kan? Gimana caranya? Gua sih dulu bilang kunci gitu. Sorry lo, gua nggak tahu lo nggak serius istriku. Itulah privilege yang belum nikah ya. Isekai. Oke. Ya, jadi intinya emang gitu, sebenarnya buka akun apapun, termasuk salah satunya OnlyFans, mau akun apapun lah kan sekarang platform banyak ya. Apa aja, kasih tau, biar yang nggak tahu. Ya, yang populer itu ada yang dan bisa apa ya bilangnya, vulgar tanpa kena blok ya, salah satunya OnlyFans. Tapi kalau yang semi-semi kan di Indonesia sebenarnya gua nggak nyalahin platformnya, tapi kayak model-model traktir kan sebenarnya bisa juga. Tapi memang di traktir ada batasan-batasan tertentu, tapi menyerempet ke sana ada lah. Gitu. Apalagi sama yang di luar-luar ya. Betul. Nah, sebenarnya orang tuh siapapun bisa buka itu gitu. Tapi kalau mereka lebih tersudut, biasanya pengkerucutan viewersnya akan lebih mudah diraih gitu. Kayak dia siapa nih, modal telanjang doang gitu kan, atau apa gitu. Ya orang belum tentu nemuin dia juga. Tapi menurut lo ya, menurut lo berdua nih, dari lo dulu deh. Menurut lo kalau mereka memang berani nih, lo kan bilang kan cuma berani buka doang gitu kan, itu susah loh. Coba aja kayak lo disuruh, kayak gua disuruh telanjang di foto, gua juga nggak mau, buat ciut langsung. Ya kan, gua ciut langsung biji gua langsung masuk tuh ibaratnya. Gua mendingan berantem pukul-pukulan kan daripada gitu kan. Nggak, tapi menurut lo berdua nih, mulai dari lo nih, itu sebuah profesi bukan sih? Kalau dibilang profesi, kencengan dong. Kalau dibilang profesi, bukan profesi kayaknya ya. Lebih ke Eksibisionis. bisa juga kayak lebih ke keinginan personalnya. Oke, kalau kita bicara keinginan personal, setuju nggak teman-teman yang nonton untuk konten-konten itu digratisin? Personal, bukan cari duit ya kan? Iya kan? Nggak salah. Kalau menurut gua, mereka duitnya itu sebagai bonus. Ayo. ya kalau gitu ya udah,
jangan nentuin harga. Chip in aja, kayak gue bikin font nih, misalkan gue taruh di Dalfont, ya orang mau pakai orang tinggal chip in berapapun juga, nggak ada batasan gitu. Menurut lo, balik lagi, menurut lo itu profesi bukan? Kalau gua ada, soalnya karena gua seperti bilang ya, banyak teman-teman gua yang udah kecemplung banget di situ dan gua mengenal dekat, ada yang memang profesinya di situ, udah jadi profesi. Khusus untuk seksi dan grafur dan telanjang aja gitu. Betul. Khusus. Jadi mata pencaharian. Jadi mata pencaharian ya, profesi jatuhnya. Tapi masih cosplay ya dia? Udah enggak? Nah, beberapa yang gue temuin, kayak contoh deh, yang kita sebut di awal tadi, akhir-akhir ini bahkan di dunia cosplay udah gak kelihatan. Karena dia udah dapat spotnya. Gitu loh, dia udah dapat spot nih, gue udah dapat spot, apa yang mau gue dapetin. Karena kita, to be fair aja ya, semua itu kan ada rate-nya, ada porsinya masing-masing. Di cosplay kita tahu nih, ada batasan-batasan yang nggak bisa kita langkahin. Karena cosplay itu Contoh batasan apa? batasan contoh karakter aja. Kita tuh cosplay minjem karakter orang, bukan bikin sendiri, ya kan? Karena kalau kita bikin karakter sendiri namanya bukan cosplay, itu benar official kostum, ya kan? Nah, cosplay itu kan kita minjem karakter orang, ada batasan di situ. Jadi, toh kita akan kebentur banyak hal di situ, mulai soal termasuk pembiayaan juga itu akan terbentur banyak hal karena ada IP segala macam, nggak bisa terlalu jor-joran, ya kan? Rada susah ya. Jadi Rada susah. Misalnya kayak karakter Tifa atau siapa, kan di game emang nggak pakai bikini yang seksi kan? Betul. Kalau ini pakai bikini doang, nggak bisa dibilang itu cosplay, benar. Oke. Bener banget, itu setuju banget. Nah, itu yang mau disampaikan juga. Jadi memang karena di cosplay itu banyak batasannya, banyak yang memang menggunakan cosplay itu cuma batu lompatan doang. Karena kita tahu misalkan emang dia profesinya mau di situ, nggak punya profesi lain. Biasanya cosplayer itu punya profesi lain di luar cosplay ya. Cosplay itu side job lah atau hobi, sekedar hobi. Lu ada kesibukan sehari-hari nggak berdua? Ada. Apa-apa? Kayak gua kan musik produser juga, terus event organizer juga, Online ya. Shop. Online shop ini produser OnlyFans. OnlyFans khusus musik ya? Enggak, khusus buat BGM-nya. Jadi itu emang ada. konten laki-laki mau konten binatang. Kayaknya OnlyFans nggak butuh musik deh. Orang nggak concern sama musiknya. Oke. Iya. Jadi kira-kira, jadi menurut lu berdua itu, lu bilang itu bukan profesi, lu bilang itu profesi. Ya, memang kan? semua itu kembali ke sudut pandang masing-masing, ya gitu. Jadi memang semua itu di dunia, menurut gue di dunia ini apapun bisa jadi profesi sih. Lu ada nggak sih titik di mana lu kan bisa dibilang kan sebenarnya sebuah sosok yang penting di dunia percosplayan nih, ya kan? Lu ada nggak sih mencoba? Gue bukan sosok yang penting, tapi penting banget. Oh iya. Sosok penting banget guys, salah. Maaf, gua salah. Siapa Sosok nggak penting kenal banget ya kan? dia? Lu nggak pernah ini Rob ngobrol ke mereka, lu nggak takut masuk neraka? Lu nggak takut dosa gitu atau masuk neraka gitu atau apa? Lu nggak pernah membimbing mereka ke jalan yang lebih baik? Gua nggak bilang jalan yang mereka ambil salah ya. Benar. Karena gua nggak tahu apakah mereka ada keperluan, mungkin ibunya sakit atau apa. Gua nggak tahu, jadi gua nggak mau ngejudge. Tapi apa lu tidak berusaha membimbing mereka ke arah yang lebih baik gitu? Sebenarnya nggak cuma gua doang sih, banyak banget juga, termasuk kayak teman-teman kita kayak tadi udah pernah kita bahas ya. Banyak banget yang udah ngomongin hal itu. Cuman terkadang kembali ke pilihan masing-masing. Itu juga bukan paksaan dari kita kan untuk begitu kan. Contoh, zaman sekarang dunia cosplay ini abis pandemi 2 tahun, banyak tren yang berubah. Apa tuh contohnya? Salah satu contohnya adalah dulu tuh ya kayak kita ngobrolin awal-awal, kostum tuh kayak gini segala macem, bikinnya susah. Dulu pakai busa dulu, terus baru bisa ke resin. Sekarang udah ada 3D print kan. Nah, sekarang di era setelah pandemi ini tren baru namanya rental. Kostumnya nyewa. Jadi sekitar 50-60% cosplayer pendatang di event sekarang kostumnya nyewa. Nah, menurut lo mereka itu cosplayer bukan? Tergantung. Karena gini, ada yang cosplayer itu kan disebut karena dia bisa menjadi cosplay. Dia bisa bercosplay. Dia tahu cara untuk bercosplay gitu, kostum and play. Jadi pakai kostum aja belum tentu jadi cosplayer. Dia harus tahu karakternya. Betul, harus tahu karakternya. Ini jawabannya sangat bagus ya. Iya. Singkat, padat tapi bagus. Nggak kayak ini panjang. Iya. Kan makanya gue lebih laku. Itu yang dicari orang kan gitu bahasa-bahasa ini. beneran ngikutin yang kayak di Jepang ya? Iya. Yang kayak di Jepang, jadi sekarang udah bisa. Nggak, gampangnya gini. Gua bisa rental kostum, terus nanti naik level berikutnya rental girlfriend. Iya. Betul. Iya. Aku pernah lihat dan itu lagi lumayan hype juga sekarang. Enggak kan, kita sebenarnya dari Coffee Shop Talk udah mencoba menghubungi perusahaan yang bikin rental girlfriend di Facebook itu. Iya. Gua mau bayar perempuannya untuk kesini dan gua mau tanya jawab, tapi mereka nggak berani. Oh gitu. Yang di luar daerah ya? Enggak, ya Jakarta kayaknya. Jakarta ya? Planet malah bekas. Terakhir Planet Namek ya. Soalnya yang kebanyakan populer emang yang luar Jakarta kan? Gua nggak tahu sih, tapi yang gua udah coba suruh mereka kesini, tapi pas mereka tahu untuk wawancara dan di videoin mereka nggak mau. Itu kita harus balas dong. Kenapa masuk TV mereka mau?
Ya mungkin Itu ya. Mungkin dia nggak gua Mencari kagak komersil juga ya. Cari komersil. Mungkin kurang duit. Mungkin harus ada Iya. bayaran. Soalnya Sama. gua bilang gua bayar per jamnya berapa ya, gua bayar per jam plus gua kasih gratis kopi lagi ya kan. Iya. Terus nggak mau juga ya kan. Enggak, waktu itu channel kita belum 1000 subscriber. Oh, belum ada ujian, belum ada ujian. Belum ada ujian ya kan, belum ada ujian. Sama kayak OnlyFans kan kalau nggak ada duitnya juga pasti tidak mau itu orang. Tapi emang dari pengalaman lu bercerita dan ngobrol sama temen-temen yang buka-bukaan gitu ya, emang penghasilannya gede dari OnlyFans? Gede sih bagi yang udah mencapai gimana ya kita bilang breaking the wall. Gede itu berapa guys? Puluhan juta lah. Sebulan? Dalam waktu itu gini. Kita punya cosplayer yang kelasnya udah cukup dikenal, Ya. yang udah jadi idolnya nasional, Ya. mungkin beberapa internasional. Ya. Dia aja bercosplay dengan benar ya, Ya. bercosplay dengan benar nih, memerankan karakter dengan baik, nggak main grafur, nggak main porn ataupun OnlyFans, penghasilannya bisa puluhan juta. Gitu. Nah, mereka itu yang udah, tapi ini kembali ke yang udah breaking the wall ya. Breaking the wall itu dalam artian dia udah populer gitu, udah punya namanya. Itu instan banget. Ibaratnya udah centang biru ya guys ya. Ya, Verified, gampangnya verified. gitu, gampangnya gitu. Apalagi di beberapa platform ada transparansi target kan. Apa tuh apa nih gua nggak ngerti. Nah, jadi ini dijelasin nih buat teman-teman bagi yang suka. Biasanya kan sekarang mereka sistemnya donate bilangnya kan dalam Iya, tanda iya, sopannya. iya. Donate untuk itu yang tadi gua bilang, Cong. Iya. Harus nentuin harga kan, tapi bisa donate kan Iya. biasanya kan. Itu. Untuk membuka konten ini kamu donate segini ya kan. Iya benar, sebenarnya itu sok-sok donate aja berapa aja, tapi Jadi kalau- misalkan lu donate $100, gua cuma $1 bisa kan? bisa, tapi mungkin ada beberapa konten yang cuma bisa gue lihat doang karena gue lebih mahal. Oh, sama kayak Kickstarter jadinya. Iya. Kalau lo pledge-nya berapa ya kurang lebih gitu lah. Oke, Semacam oke. itu memang idenya dari situ memang. Oh, oke. Idenya dari situ, Jadi nah. ide perkulitan juga bisa digituin. Iya, ya. memang idenya dari Crowdfunding, situ. ibaratnya crowdfunding tapi Benar. kulit ya. Karena beberapa dari mereka bisa mewujudkan dalam tanda kutip fantasi Anda itu yang lagi tren terjadi sekarang. Oke. Contoh, oke. dia bisa naruh di platformnya dia. Gue bisa jadi lu misalnya suka waifu lu siapa nih? Bisa bayar request. Bisa by request. Oh. Lu bisa request. Gue mau dong lu cosplayin ini yang seksi karakter apa gitu kan. Tapi gue punya target nih segini juta. Lu donate lu sampai segini juta, gue jadi itu gitu. Oh, jadi- jadi Jadi dia bakalan bikin konten itu khusus buat seseorang kalau seseorang itu nyumbang di pledge yang itu atau targetnya ke reach gitu kan. Betul. Oke. Kurang Gitu. lebih. Nah, jadi intinya soal apakah penghasilannya gede itu kembali ke orangnya. Tapi di mana-mana kalau udah breaking the wall dalam artian dia udah bisa sampai populer sih beres udah. Udah pasti aman ya. Udah pasti aman. Seenggaknya sebulan mah 2 digit. Lewat lah kita aja ngiri. Kenapa kita masih begadang-begadang setiap hari ya gitu. Gue juga tiap hari. capek juga ya, breaking the wall, udah lewat nih, ya kan? Bro, kalau itu beda lagi. Kerja apapun capek, ngangkang pun capek. Iya. Bukan, maksud gua kan oke, let's say awal-awal oke nih, kan banyak kan yang kayak gini bersaing sama yang lain. Sukses nih awal-awal, tapi udah 2 bulan 3 bulan misalnya apa buat narik crowd lagi segala macam, dia harus naik level lagi. Benar. Naik level lagi, naik level lagi. Nah iya, gue tampar juga nih satu nih. Nah, makanya kan gue bilang tadi awalnya kan cosplay ya kan. Mungkin breaking the wall-nya susah gebuknya. Dia langsung grafur. Bukan di situ. Habis grafur Pas baru yang open di ujung. BO. Pas yang di ujung. Ya kan? Let's say udah nih, kita mulai turun nggak laku. Nah ya kan Dia mesti ngapain? Nah ini pertanyaan bagus. Nah makanya teman kita ada kan yang kontennya begitu. Nah, kan udah. Dia mesti ngapain lagi, let's say, wah udah garing nih, udah stop, nggak, ya kan? Masa ngangkang udah nggak cukup? Harus ngapain? Jungkir balik helikopter Improvisasi. ngangkang. Improvisasi. Ya, itu kembali ke orang masing-masing. Kita juga nggak bisa jawab. Kita juga nggak bisa jawab. Gue mau nanya nih, hal paling parah yang lu tahu temen lu lakukan yang udah grafur atau udah open BO atau misalkan udah kontennya udah eksplisit banget tuh apa? Yang paling parah dari lu dulu? Dia foto dengan fotografer, Heeh. nggak pakai sehelai pun. Heeh. Terus dia akan promoin itu ke sosmednya. Ini gue punya gini. Kalau mau lihat ceknya di sini ya gitu. Iya. Sebatas itu doang tuh. Itu tapi yang paling kalau parah yang tuh. untuk yang kayak misalnya open BO yang itu kan kita juga tidak tahu ya. Maksudnya itu Oh, kan dia di lebih ke belakang mungkin. privacy gitu Oke. kan. Oke. Kalau lu Rob? Kalau gua secara temen sih mungkin nggak jauh beda sama Winnie. Tapi kalau kabar-kabar yang beredar dan itu pun valid ya karena sempat masuk media nasional juga. Oh iya. Sempat masuk media nasional tuh yang kasus yang ngabisin Nikisai si Jack itu kan. Jangan nyebut nama deh Jack. Maaf ya Jack ya. Tapi yang ini nggak usah disensor. Iya.
Iya, itu sempat masuk media nasional. Jadi ada kasus soal ya bisa dibilang prostitusi dalam cosplay lah. Itu sempat rame dibahas karena komunitas cosplay ngamuknya adalah kenapa ya media Indonesia lah biasalah. Ya, yang kena cosplaynya. Yang kena cosplaynya gitu. Takutnya nanti side effect-nya. Nah, cosplay yang kenanya. Side effect dunia cosplay yang. Side effect dunia cosplay itulah yang para cosplayer tidak terima tuh di situ. Gitu. That's why kita sangat menyayangkan sebenarnya orang-orang yang menjadikan cosplay ini cuma batu lompatan doang. Tapi kita mau larang kan juga nggak bisa, hak orang, nggak ada undang-undangnya. Betul guys. Susah, jadi gitu makanya dibilang kalau mau dibawa ke jalan itu susah, itu kembali pilihan masing-masing. Cosplay kan bukan ya hobi lah. Tapi bisa nggak sih lu sebagai cosplayer atau teman-teman sebagai komunitas cosplay gitu cuci tangan? Oh, kalau ada apa-apa nih, ini bukan cosplay pak, ini jual daging. Iya kita selalu begitu sebenarnya. Bisa, tapi gitu. again mana yang banyak diterima publik itulah yang akan diterima sebagai apa ya namanya pengertiannya mereka gitu. Oke. Karena orang yang nggak tahu cosplay pasti mikirnya orang pakai kostum tuh cosplay apapun Iya, itu iya. ya. Itu yang susah. Jadi misalkan gini ya guys ya. Misalkan ada grafuran pakai bikini nih ya. Terus karena orang itu nggak ngerti dan karena si pelaku ini pernah cosplay 1-2 kali dibilangnya itu cosplay padahal enggak, itu sekedar dia pakai bikini seksi dan dia melakukan grafur gitu kan. Betul. Lain cerita kalau dia pakai bikininya Prince Leia gitu kan. Nah, itu lain cerita, atau dia pakai bikininya Sonico Mouse gitu. Itu lain cerita gitu kan. Memang dia sedang cosplay yang karakter aslinya pun memang seksi. Betul. Gitu kan. Oh, hebat. Keren loh ini. Keren loh ini. Tahu, ya kan pintar walaupun begini nggak semua Cina itu bego. Isekai. Ribut lagi ya kan, anjay itu cari ribut emang bangsa. Oke. Terus jadi tanggapan lu gimana tentang fenomena ini? Apakah ini akan berlangsung panjang? Apakah akan ada terus seperti ini atau memang ini hanya karena ada pandemi orang perlu duit jadi udah deh gue bingung di rumah ngapain lagi kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh jual kulit aja deh ibaratnya gitu kan. Efek ke dunia cosplaynya gimana? Efek ke dunia cosplaynya juga gimana? Sebenarnya dibilang buruk banget semuanya enggak, karena selalu ada sisi positif di antara semua hal. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah orang jadi lebih mengenal cosplay. Karena zaman kita kecil orang tuh nggak tahu kan istilah cosplay itu apa. Ya. Bener nggak? Apa? Nggak, bahkan gue aja nggak tahu dulu zaman dulu cosplay itu apa ya kan. Tapi sekarang orang tuh jadi tahu istilah cosplay itu apa. Nah, yang minusnya adalah orang tahu istilahnya doang, tapi nggak tahu pengertiannya. Oh, pengertiannya itu tadi yang gue ngomong tadi itu. Benar. Kan. Ya, beda ya lu berkostum yang ada karakternya dan yang kostum memang kostum doang. Benar. Ya. Dan ini sebenarnya terjadi di seluruh aspek di Indonesia, terutama para netizen di sosial media ya, karena budaya membaca di Indonesia itu sangat rendah kan. Karena sebenarnya kalau mereka curious, mereka jadi di Google aja. Itu cosplay itu kan di Wikipedia juga ada tuh penjelasan segala macam. Itu penjelasannya udah bagus banget, simple, padat, jelas kayak Winnie. Nggak kayak gue bertele-tele gitu kan. Iya. Kita ngomong berdua panjang lebar dia cuma gini ya, Ngomong dong, kita ngomong. Jadi kalau dibilang apa dampaknya sangat berdampak. Jadi orang makin tahu ibaratnya cosplay. there is no such thing as bad publication ya. Bad publication is still good publication kan? Iya, Okay. buktinya kita jadi makin laku. Oh, enggak. Jadi intinya orang jadi makin tahu cosplay lah. Nah, dari situ kan nanti akan ada banyak orang-orang yang bisa membedakan, oh nih cosplay itu sebenarnya kayak gini. Oh, ini cosplay yang benar adalah begini. Betul. Ini orang yang mengaku-ngaku cosplay. Benar. Ini adalah yang beneran grafur aja. Benar. Ini adalah yang bener-bener open BO aja Ya. atau yang beneran OnlyFans doang gitu kan. Oke. Terus gue mau nanya lagi nih. Ya. Iya. Lu pernah gak kepikiran Apa mau tuh? jualan konten-konten nudity lu sama lu? Kalau gua sih karena gua tidak dikaruniai enggak, badan gua kan bagus banget ya. Jadi kalau dikaruniai ibaratnya ya body semok kayak perempuan mau nih. Wah, bukan main, no duit deh kan. Enggak bercanda. Tapi kalau ada yang mau boleh ya, PM aja. Enggak kalau Body sama mukanya gini. Bye. aduh. Kalau ini gimana, Win? Kalau aku sebagai cosplayer dan sebagai cewek ya Iya. di sini ya, itu Ini jangan tersinggung ya. Itu Iya, suatu ini kita godaan bicara juga dulu. sebenarnya. Kenapa? Suatu godaan juga. Maksudnya Nah, ini jawaban yang sangat fair. kita ngelihat orang lain dengan begitu ya bisa terkenal, bisa punya pendapatan, punya dapat banyak gitu. Terus Oke. sedangkan kita yang maksudnya cosplayer yang bener-bener bikin karya, bikin apa gitu naiknya tuh nggak yang dinotis orang pun juga belum tentu gitu. Oke. Jadi tapi kalau untuk aku pribadi
enggak sih, enggak. Iya, Kalau enggak ya. kalau untuk ngarang That's why itu kita ada di sini. enggak. Asik gitu. Ya nggak Win? That's why kita ada di sini. Mantap ya guys ya. Jadi memang godaan itu akan ada aja di mana aja ya guys ya. Benar. Kalau Pasti dia ada. udah tergoda kan pengen bikin kan? Mau Wah, coba? Iya. Enggak. Alah, alah. Soalnya dia masih mampu spend, dia penikmat aja. Ada kalau kita mau ketemu tuh habisnya ada pada. Iya. Belum di jam ini sih disampaikan sama Jav ya. Kalau di Jav ya cerita. Beberapa spoiler dia udah keluar kok. Anjing. Terus saya sama gue mau ngingetin nih buat temen-temen nih ya kan. Sebagaimanapun buruknya grafur idol di Indonesia dan open BO dari anak-anak cosplayer di Indonesia. Gue nggak ngomongin open BO yang beneran PSK ya, enggak ya. Dan konten kreator di tadi namanya OnlyFans dan Traktir itu sebagaimana buruknya mereka juga manusia ya. Jadi Iya. janganlah dijudge yang kalimat-kalimat kasar di sosial media gitu. Hidup lu juga belum tentu bener-bener Nah, juga ini gue ya setuju kan. nih soal ini. Terus Setuju. Ya kan mereka nyari duit, itu hak Nah, mereka. nah pakai terus cara itu. terus yang paling penting gue mau nyampein ke teman-teman gue nih ya, janganlah beli konten mereka tuh patungan. Anjir. Enggak, gue serius. Ada temen gue yang orang berduit, ya kan? Berduit. Kalau beli tuh minimal patungan 5 orang, 6 orang. Why? Sedangkan kita sekarang tahu harga per konten dari teman kita itu berapa kan? Dan itu masih patungan berlima ya. Lu guys, ya kan? Lu support lah. Maksudnya kalau lu memang Pasti support. Maksud gua kalau memang lu suka dan lu nikmatin, ya lu support lah gitu. Tapi kalau memang enggak, ya udah jangan sama sekali, buktikan this is where I stand gitu kan. Yes. Gua nggak setuju, gua nggak usah beli. Jangan juga abis itu, lu beli ya, kasih ke gua dong linknya dong kan. Itu menurut gua sorry ya, tai menurut gua. Yoi, munafik. Iya, munafik. Nah, itu menurut gua gitu. Kayak gua nih, gua nggak pernah beli, gua juga nggak pernah minta. Lu taruh di grup pun gua nggak buka. Gitu, walaupun kadang-kadang kebuka tapi karena gua nggak tahu. Karena gua nggak tahu kan blur ya kan blur kebuka. Oh ya udah. Oh, lo langsung kayak gitu, lo langsung pesan yang dari Jepang ya? Enggak juga istriku. Kita privilege belum menikah nih. Privilege Aman, belum aman, menikah. aman. Iya, aman. Privilege Gitu. belum Terus menikah. dari lo ada yang mau disampaikan nggak Cak ke teman-teman Cak? Ya kalau gue bilang Sebelum sih- gua tutup ya. Iya kebetulan ini karena ya kita di Indonesia ada aturan ada rules-nya gitu kan. Kasihan juga yang buat cosplayer gitu. Jadi kalau gue mendingan kalau emang lo mau fokus ke sono langsung aja to the point, langsung berangkat ke Jepang. Berangkat ke Jepang, samperin S1 Style, samperin yang gedung Akihabara, samperin Cyber Jepang. Langsung aja karena apa? Bukan apa? Dengan adanya emang ngikutin aturan rules dan ada semuanya udah diatur kesehatannya, dokternya apa segala macam. Tahu apa Tahu ya? dokter? S1 style aja kita nggak tahu ya kode-kode apa SSNI gitu kita nggak tahu. Kode dokter. Istilahnya gitu lah udah. Berangkatlah ke Akiba udah. Silakan. Itu dari lu ya. Dari gua gitu aja. Kalau dari penonton setia kita Iki ada nggak? Ya. Ya dukung UMKM lah. Ya. Itu cakep. UMKM singkatannya apa? Menengah ke arah ada manajer. Oh kalau nggak ada lepas berarti ya. Oke dari Pak Produser ada. Sama namanya udah sama aja. Ya, makanya kan dibedain. Ini kan Iki ini Pak Produser nggak ada ya. Oke. Nah terus jadi terakhir nih penutup Iya. nih. Kasih tahu dong ke teman-teman yang menggiati cosplayer itu harusnya seperti apa, dan kasih tahu juga ke teman-teman yang menggiati grafur ini arahannya gimana biar nggak ngerusak nama cosplayer itu sendiri. Mungkin ini mau duluan. Berdua, iya boleh berdua langsung. Karena kalau gua ntar suruh duluan dia bingung. Dia cuma Iya, nimpalin Winnie doang dulu, langsung bilang bagus. Winnie dulu. Ini soalnya bacotnya bacot dewa. Winnie dulu jadinya. Kalau buat teman-teman cosplay, ya jangan berhenti berkarya sih. Maksudnya berkaryanya bukan ke arah, tidak selalu harus ke arah sana gitu. Oke. Walaupun itu adalah cara yang paling instan memang. Cuma kalau memang Menurut dia pikir dia instan. iya betul. Apalagi kita di Indonesia yang maksudnya kita kebuka dikit aja udah jadi sesuatu yang salah gitu kalau di Indonesia kan itu ada yang kebuka dikit udah pasti udah jadi bahan omongan lah gitu. Jadi terus kalau bisa ya maksudnya karena apapun yang kalian perbuat dengan nama cosplay ya yang dengan ya semua yang di cosplay itu juga pasti akan kena imbasnya gitu. Walaupun mungkin yang lain juga belum tentu melakukan hal yang sama. Betul sekali. Oke. Terus kalau pesan-pesan buat teman-teman yang grafuran dan telanjang-telanjang apa? Ya lanjutin dulu. Teruskan telanjangnya tuh. Bukalah, bukalah.
pikiran Anda bahwa itu belum tentu. Kalau buat teman-teman grafur ya, itu adalah pilihan Anda ya. Maksudnya itu adalah kita kan bisa, kita hidup itu punya pilihan. Jadi Asik. kalau itu adalah pilihan Anda ya kita juga tidak bisa melarang atau bagaimana gitu. Jadi ya, tapi coba dipikirkan lagi lah ke depannya Betul. akan berguna apa enggak gitu, akan jadi seperti apa gitu. Terus kan ada yang grafur ada gini. Coba nih lu pikirin tanggungan kos segini. Makanya kerja kamu malas ya, kerja. Banyak di komen tadi pakai akun bodong gitu ya. Lu nggak tahu aja rasanya jadi gua. Username-nya nggak tahu apa. Dari lu gimana, Bi? Ya kalau gua sih sebenarnya gua tipe-tipe orang yang sangat menjunjung hak asasi manusia ya. Jadi sebenarnya menurut gua kebebasan berekspresi orang bebas selama itu tidak mengganggu kehidupan orang lain, menurut gue silakan aja. Cuman terkadang ada beberapa hal yang disenggol. Itu menurut gue yang harus mungkin lebih di apa ya? Lebih punya norma aja lah ya. Kayak contoh seperti yang dibilang Winnie tadi. Dia mengaku dirinya cosplayer padahal sebenarnya belum tentu dia cosplayer. Tapi dia menjadikan cosplay hanya sebagai batu lompatan untuk menjual Sebagai entry point ya. entry point, ujung-ujungnya nama cosplay yang rusak. Nah, jangan seperti itulah, tolong ya. Jangan numpang gitu, jangan numpang. Jangan jadi licer ya. Kalau lu bintang itu ya bilang lu. Iya, gitu, jangan pakai numpang-numpang lah. Karena kita tahu nih banyak banget Indonesia tuh pernah jadi juara dunia cosplay tahun 2016 itu Rian Ceyede sama Riyama ya. Banyak teman-teman yang udah berprestasi, udah berusaha keras membawa nama Indonesia, nama cosplay itu baik di mata umum, di mata dunia. Terutama yang hobinya nih baru-baru masuk ke hobi kan anak-anak kecil nih sekarang nih di bawah umur. Bilang ke orang tua, "Ma, aku mau cosplay." Nah, jangan sampai yang kayak gitu-gitu tuh malah membuat, kamu ngapain cosplay kayak gitu doang, ntar jadinya jadi ke situ ya. Iya. Kita nggak boleh ngomong kasar-kasar. Padahal sebenarnya cosplay kan harus regenerasi terus ya. Bener. Bosan kan lu tiap kali ke TV lihatnya muka dia mulu. Iya. Harus regenerasi, ada terus orang baru. Makanya yang bener nanti anak Bandung itu berangkat ke Jepang ganti nama main Jav. Iya. Ya kurang lebih dari gua gitu aja lah. Yang penting selama bisa saling menghargai, tidak bersinggungan, bisa saling menghormati satu sama lain, it's okay. Yang penting gimana caranya kita menjaga nama baik aja, ya nggak? Mantap ya guys ya. Terus ada pesan nggak buat pemerintahan kita? Asik. Gimana caranya pemerintah biar nge-grab si cosplayer ini? Jangan bawa berita. Kasihan anak-anak. Enggak guys, gua belajar dari Seto sama Iki. Ini buat pemerintah Wakanda, bukan Indonesia. Indonesia mah udah paling top. Kalau ngomong pemerintah skip dan malu baju. Oke guys, jadi kita aja dulu obrolan kita di episode ngobrolin masalah percosplayan dan grafur dan open BO dan OnlyFans ya guys ya, sama Winnie sama Kasuya di sini. Terus buat teman-teman sekali lagi nih, jangan lupa ikutan, langsung aja komen ikutan. Gua nggak setuju ya, bodo amat, pokoknya komen aja dulu ya. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe sama nyalain loncengnya. Thank you guys ya, sampai ketemu di Coffee Shop Talk episode berikutnya. Peace out.